Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual, takdir yang akan terjadi kepada seorang pemuda akhir zaman ini yang usianya masih 18 tahun. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Mimpi yang sekarang akan saya ceritakan itu kejadiannya di saat Fulan itu usianya 17 tahun. Mimpi ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya yang sudah saya posting hari ini tadi, yaitu mimpi yang dialaminya saat usia 16 tahun. Jadi berurutan, 16 tahun dapat petunjuk, 17 tahun dapat petunjuk, 18 tahun juga dapat petunjuk. Sudah saya posting juga tempo hari. Nah, kali ini mimpi yang dialami Fulan adalah Fulan bermimpi dengan guru sekumpul, seorang wali Allah yang berada di Kalimantan. Fulan juga orang Kalimantan Selatan. Nah, suasana tempat mereka berdua itu berkumpul adalah sebuah kelas. Dan di dalam kelas itu hanya ada dua orang, yaitu si Fulan dan guru sekumpul saja. Fulan duduk berhadap-hadapan dengan guru sekumpul. Guru sekumpul itu mengajari Fulan suatu ilmu. Guru sekumpul mengenakan pakaian jubah putih panjang sampai kaki. Kakinya beliau itu sampai tidak terlihat saking panjangnya bajunya itu. Kemudian guru sekumpul itu juga memakai serban dan mengelus kepalanya Fulan. Fulan di dalam mimpi itu juga memakai jubah putih, tapi tidak sepanjang milik guru sekumpul. Dan setelah itu Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam syariat Islam. Ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diatur di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan mimpi itu adalah tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jadi mimpi itu ada 3 macam dan cara merespon 3 mimpi itu berbeda-beda. Untuk Anda yang ingin mengetahui, bisa dibaca kejelasan tentang bagaimana cara merespon ketiga mimpi itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian dari takwil mimpi. Yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, tetapi adalah salah satu ilmu laduni, ilmu yang didapat karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu sesuai dengan takdir manusia masing-masing. Jadi mimpi masing-masing orang itu walaupun visualnya misalkan sama, itu maknanya atau takwilnya bisa berbeda, dan itu hanya diketahui oleh orang yang memang ditakdirkan memahami takwil mimpi. Seperti yang juga dialami oleh saya. Kenapa channel ini saya buat? Karena ada anjuran dari Allah, baik itu mimpi yang saya alami sendiri dan juga mimpi yang dialami istri saya, bahwa intinya saya itu ditakdirkan untuk mentakwilkan mimpi dan tempat bertanya bagi orang yang mengalami mimpi, ingin mengetahui takwil mimpi, dan juga mensyiarkannya kepada publik. Nah, itu yang saya alami selama beberapa tahun
ya, di saat corona beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak mendapat anjuran atau perintah secara khusus dari Allah untuk mentakwil mimpi, maka dia tidak boleh mentakwilkan mimpi. Karena apa? Karena sudah pasti orang tersebut tidak diberikan ilmu tentang hal itu. Dan jika orang yang tidak diberi petunjuk, tidak diberi perintah oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi, tapi dia memaksakan diri, maka dia sudah pasti berbuat syirik dengan pendapatnya. Karena apa? Takwilan mimpi itu ada di dalam kolbu yang Allah sematkan kepada orang dikehendaki, bukan dari ilmu membaca. Tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak sama. Dan orang yang mentakwilkan mimpi adalah orang yang bertakwa, yang hatinya bersih dan memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Di dalam pentakwilan mimpi itu ada korelasinya dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu saudariku. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang perlu juga diketahui, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi di saat mereka tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk mengetahui dalil lain-lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai mimpi yang dalami fulan, itu adalah petunjuk yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat. Ketika ada visual fulan bersama guru sekumpul seorang wali, maka itu bermakna keadaan roh si fulan itu baik dari sudut pandang Allah. Berkaitan dengan hadis Sahih Muslim nomor 4774, Rasulullah bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, Allah itu menciptakan roh suka berkumpul dengan yang sama karakternya. Ruh baik bertemu ruh baik itu akrab, tetapi ruh baik jika bertemu ruh buruk, ruh pendosa itu berselisih. Karena fulan bertemu seorang wali, terjadi keakraban, akan diajari suatu ilmu oleh guru sekumpul, maka itu berarti ruhnya si fulan itu baik. Kemudian ketika ada visual dalam kelas, kelas itu bermakna tentang kedudukan atau makom spiritual. Itu bermakna bahwa takdirnya si fulan insya Allah akan mendapat kedudukan orang yang dimuliakan Allah, karena bersama seorang wali di dalam satu kelas itu. Ketika visualnya di dalam mimpi itu guru sekumpul memakai serban, jubah putih panjang sampai kakinya tidak kelihatan, itu adalah tentang kadar ilmu agamanya yang dimiliki guru sekumpul sangatlah luas. Seperti mimpi yang dialami Nabi Muhammad, bermimpi diperlihatkan ada orang memakai baju sedada, ada orang memakai baju di bawah dada, dan juga diperlihatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat beliau, memakai baju yang diseret, bajunya panjang, ditakwilkan oleh beliau agama. Dan ketika visual mimpi itu guru sekumpul mengelus kepala fulan, itu bermakna fulan akan mendapatkan ilmu kewalian. Kenapa guru sekumpul yang sudah wafat ada di mimpi itu? Itu perwakilan dari area. Jadi fulan itu orang Kalimantan Selatan, guru sekumpul itu wali di wilayah Kalimantan, makanya diwakili seorang wali dari Kalimantan. Ketika fulan divisualkan memakai jubah putih, itu memiliki makna bahwa ilmu agama yang dimiliki fulan itu sesuai syariat Allah, dan karena panjangnya tidak sepanjang guru sekumpul, itu kadar ilmu yang dimiliki oleh fulan itu tidak sama, ya, tidak sama luasnya dengan yang dimiliki guru sekumpul. Cuman sama-sama sesuai syariat Allah, tidak melanggar Al-Quran dan tidak melanggar sunnah. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.